Step 1. Edit Pro. Your sounds beyond Tapi Pak, bisa mungkin Bapak menjelaskan terkait kronologis ada sedikit insiden antara security Bapak di sekolah di SMA 7 ini dengan seorang wartawan yang hendak ingin menemui Bapak, terus terjadi insiden. Seperti apa kronologisnya itu Pak? Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu wartawan datang pada tanggal 15 Februari. 15 Februari situ langsung beliau bertanya sama Sapam, menanyakan saya. Sapam berkata, oh belum datang, nanti tunggu-tunggu, kalau bisa ditunggu, beliau belum datang. Nah, waktu itu wartawan tersebut mengatakan, oh saya buru-buru, saya waktu cuma 3 hari di sini. Nah, itu kepala sekolahmu itu sibuk urus anaknya caleg. Nah, jadi Pak Sapa mengatakan, oh, itu kalau itu saya tidak tahu Pak. Kemudian balik pulang itu wartawan. Nah, keesokan harinya dimuat Kak di medianya. Di situ judulnya apa namanya? Kepala SMA 7 sibuk urus caleg, ya. Di mana Bapak tahu bahwa Bapak dimuat di media, dan media apa namanya? Ada teman yang kirimkan melalui WA. Jadi saya baca, yang saya baca itu media jurnal8.com itu, ya. Jadi karena kuliah di situ yang memberi informasi adalah Sapang. Jadi saya tanya Sapang, adakah yang tanya Kak memang kemarin? Bilang ada. Kita bilang apa? Itu yang tadi dia katakan bahwa dia tanya kita, saya bilang belum datang. Kemudian dia katakan, oh itu kepala sekolahmu sibuk mah caleg, urus caleg. Sapam saya mengatakan, saya tidak tahu. Lalu saya katakan, dimuat Kak ini bahwa saya sibuk macale, informasi dari kita. Pas apabila itu tidak benar pun, sehingga saya mengutarakan bahwa itu mulai tanggal 29 Januari itu sampai dengan tanggal 2 Februari itu saya dapat undangan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Rekon Dana Bos. Itu selama 4 hari itu kita biasa pulangnya jam-jam 2 malam, jam 3 malam di Dinas Pendidikan Provinsi itu. Itu mulai tanggal 29 Januari sampai tanggal 2 Februari. Kemudian tanggal 5 Februari sampai tanggal 10 Februari itu ada kunjungan monitoring inspektorat. Tanggal 5 sampai tanggal 10 Februari itu. Kebetulan di SMA 7 tuan rumah. Jadi semua kepala SMA, SMK yang ada di Wajo, baik negeri maupun swasta, itu datang di SMA 7 untuk diperiksa penggunaan dana bosnya. Saya mendampingi inspektorat itu selama 1 minggu itu, pagi-pagi.
Jadi nanti jam-jam 10 malam baru saya berpisah dengan inspektorat. Nah, itu tanggal 5 sampai tanggal 10. Tanggal 12, upacara di sekolah itu dihadiri oleh Satpol PP Kabupaten Wajo. Beliau pembina upacara di sekolah. Saya ada. Itu di hari Senin itu, tanggal 12. Nah, pada tanggal 13 itu hari Selasa, 1 hari sebelum pencoblosan itu, di sekolah kami melaksanakan Isra Miraj. Kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi dengan pengawas. Jadi saya pikir di mana ada celahnya saya untuk urus caleg itu. Sedangkan saya dari Makassar itu, di Makassar itu pagi sampai larut malam baru pulang. Kita rekon dana bos. Memang ada anaknya Bapak masuk caleg? Kalau itu menantu. Kalau itu memang menantu, tapi tidak ada hubungannya dengan saya. Ada, ya saya tidak menampi. Memang ada menantuku itu caleg, tapi tidak ada yang pernah melihat saya di lapangan untuk ini. Adakah pernah yang melihat saya melalaikan tugas di sekolah karena itu? Tidak ada. Ya, seperti itu. Ya. Terus berlanjut, Pak, setelah itu? Terus berlanjut, ini tanggal 26, ya 26 Februari kemarin. Hari Senin? Hari Senin, ya, hari Senin. Itu datang. Nah, datang lagi itu wartawan itu. Dia tanya lagi saya. Tanya itu siapa yang satu namanya Pak Ruslan. Bilang ada kepala sekolah. Bilang ya banyak kegiatannya. Ada terima Pak KCD. Karena memang waktu itu ada KCD ku. KCD datang hari Senin itu memantau pelaksanaan bimbingan skolastik. Kemudian saya lanjut dengan rapat internal dengan Wakase. Jadi itu langsung setelah dijawab bahwa ada banyak kegiatannya. Jadi ini yang siapa yang dituduh memberi informasi. Siapa namanya Pak sekuritinya? Pak Wahyudi. Wahyu. Iya. Nah lihat itu wartawan. Ini yang pernah datang ini. Langsung dia tanya. Bukankah Bapak itu yang datang dulu tanggal 15? Waktu itu dia menyangkal. Wartawan itu menyangkal. Bilang, bukan. Mungkin temanku atau bosku itu yang datang. Iya. Tapi ini Wahyu karena natandai, tahu persis bahwa jadi kita dia berkumulawam di situ. Lah kita yang datang itu hari, mau kita lihat buktinya. Ini ada rekaman CCTV tak? Jadi dia buka di HP-nya ini Wahyu, rekaman CCTV. Setelah dia lihat itu, dia lihat menunya, fotonya di situ CCTV, betul dia. Langsung dia mengatakan, oh ya saya, kenapa kalau saya? Itu baku tunjuk nih, baku tunjuk begitu, baku pegang, baku dorong nih keluar. Jadi begitu kronologisnya itu yang tanggal 26. Itu kronologisnya itu. Jadi di tanggal 15 itu dia sendiri yang mengatakan Kepala sekolah itu sibuk jadi urus caleg. Siapa yang cuma menjawab? Kalau itu saya tidak tahu. Tapi dia muat di berita seakan-akan bahwa siapa yang berinformasi. Itu yang memang merasa tertekan, jengkel juga itu, kasihan Sapang, dia dituduh diberi begitu. Jadi dia merasa saya ini sudah dicap sama kepala sekolah bahwa memberi informasi yang salah kepada ini. Jadi setelah dia ketemu kedua kalinya, dia klarifikasi masih ngotot itu wartawan. Masih ngotot untuk tidak dibuktikan dengan CCTV dia yang datang, padahal menyangkal pertamanya. Jadi terkait permasalahan ini Pak, Bapak selaku Kepala Sekolah SMA 7 mengklarifikasi dalam hal ini bahwa tidak ada katanya Bapak terlibat terkait masalah caleg pada saat sibuk Bapak ingin ditemui oleh wartawan itu. Itu pun wartawan itu sebenarnya tidak pernah dikompromi. Cobakah kalau saya biasanya teman-teman media lain kalau datang belum sempat ketemu dia telepon. Tapi ini wartawan memang Bapak pernah ketemu atau tidak? Tidak pernah. Belum pernah. Sampai hari ini belum pernah saya ketemu. Cuma lihat mukanya itu lewat CCTV itu.
Iya, belum pernah saya ketemu itu. Terus terkait dalam pemberitaan security Bapak sampai ada yang mencekik dan melempar batu, bagaimana itu Pak kronologisnya? Oh itu tidak ada itu Pak. Itu yang saya ceritakan tadi. Itu Sapang mengatakan sama wartawan itu bahwa kita kayak datang dulu itu, dia menyangkal. Tapi setelah dikasih lihat CCTV, ternyata dia yang datang. Lalu dia mengatakan, kenapa kalau saya yang datang? Nah, ini Sapam karena tangannya itu wartawan diangkat begini bilang, kenapa kalau saya? Dipegang di tangannya dengan kerak bajunya didorong keluar. Sampai di situ dorong keluar. Karena bisa enggak Pak untuk lebih menjelaskan persoalan ini supaya lebih mengetahui seperti apa kronologisnya? Bisa enggak saya ketemu dengan security-nya? Oh iya bisa. Bisa. Supaya lebih jelas di situ. Karena ini yang saya sampaikan tadi kan diceritakan juga sama. Jadi bagus ya kalau seumpama kita mau ketemu dengan Sapang, itu lebih bagus lagi. Tapi Pak, terkait dengan terjadinya kekisruhan ini yang terjadi di insiden sekolah Bapak, apa tindak lanjut Bapak selanjutnya terkait permasalahan ini? Sebenarnya kalau saya tidak ada orang yang menginginkan sebenarnya seperti itu ya, tidak ada orang menginginkan seperti itu, adanya seperti itu. Tapi karena kejadiannya mau mungkin sebagai manusia biasa itu siapa yang merasa dimuat beritanya bahwa dia menyampaikan begitu, padahal tidak. Itulah kejadiannya. Tapi sebenarnya pada dasarnya tidak ada orang yang menginginkan begitu, kasihan ya toh. Kami di sini bisa ditanya dengan teman-teman lain ya, bagaimana saya welcome dengan saya itu mencarilah yang baik-baik saja, bagaimana formulasinya sudah baik ya, supaya baik ya semuanya itu. Kalau dikatakan ini tidak ada orang yang menginginkan itu. Sekarang kan sudah berproses polisi ini Pak, berproses hukum. Jadi apa tindak lanjut selanjutnya ini Pak? Kalau memang berproses di situ ada panggilan kami datang bisa mengklarifikasinya, memberikan keterangannya. Saya siap, saya kooperatif untuk itu tentang kalau ada nanti panggilan di APH untuk menyampaikan bagaimana kronologisnya, saya sampaikan seperti ini juga. Oke, terima kasih banyak Pak Amiruddin atas bincang-bincangnya dan klarifikasinya pada hari ini. Terima kasih.